Pak Hamka, silakan dimulai nih. Sudah disiapkan Oke. tadi sama Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Reni. Assalamualaikum, Reni. Tidak kedengaran suaranya, Reni. Reni, Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Oke, saya sudah dengar suaranya, Reni. Bagaimana kabarnya hari ini, Reni? Alhamdulillah baik sih, Pak. Perhatikan akhir-akhir ini Reni kurang partisipasi. Kelihatannya tersisi dari teman-temannya. Apakah Reni punya masalah? Sudah direkord. Silakan lanjut. Sudah direkord. Begini, Pak. Saya sebenarnya ada masalah di dalam kelas. Tapi ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sempat dan mau menanyakan hal itu kepada saya. Iya, karena begini, saya lihat kamu itu suka kerja sendiri, tetapi hasil kerjamu bagus, nilai bagus. Apakah kamu tidak punya keinginan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya? Bagaimana, Pak, ya? Begini, Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi sebenarnya dari masalah yang saya hadapi, Pak. Mudah-mudahan dengan bercerita dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah saya yang ada di dalam kelas. Jadi itu kamu tidak punya keinginan untuk bekerja sama dengan temanmu? Ya, Pak? Apakah Reni tidak punya keinginan untuk bisa berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan teman-temannya? Begini, Pak, saya itu masih bingung kenapa saya bisa berpikir seperti ini. Kenapa saya sulit sekali berkolaborasi dengan teman saya. Sulit sekali bekerja sama dengan teman saya. Sebenarnya saya ingin tahu penyebabnya sih, Pak. Seperti apa? Tapi ada keinginan kan? Ada keinginan untuk bekerja sama dengan temannya? Punya keinginan itu? Ya, ada sih, Pak. Ini Pak, saya ceritakan. Pernah suatu waktu di dalam kelas, saya pernah bekerja kelompok dengan teman saya, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan. Mereka berpikir bahwa saya ini terlalu mendominasi apa yang mereka dan apa yang kita akan kerjakan. Makanya dari situ saya berpikir saya sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan teman saya ketika ada hal-hal yang akan diselesaikan secara berkelompok. Makanya selama ini saya menghindar dari teman saya, Pak. Ya, tapi saya ingin tanya Ren, adakah keinginan dalam hatimu untuk berubah, untuk bisa dengan temannya? Kalau ada keinginan itu, nanti apa bantu gitu caranya? Bagus sekali sih. Iya, Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak. Iya, itu kita akan terganggu dengan suara dari kelompok lain.
Pernahkah ada usaha untuk mencoba bekerja sama di Indonesia? Gimana Pak ya? Saya sudah pernah berusaha untuk berkolaborasi Pak, cuman ya rasa mereka menganggap biasa-biasa saja Pak, menganggap apa yang saya kerjakan itu tidak bermanfaat dan mereka menganggap saya terlalu mendominasi pembelajaran. Jadi dari hal itu saya sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan teman-teman kelas saya. Mereka menganggap saya bahwa karena terlalu menguasai apa yang akan dikerjakan dalam kelompok. Istilahnya saya katanya terlalu mendominan Pak. Tapi menurut kamu ada yang lebih bagus kerja sendiri atau kerja tim? Bagaimana ya Pak? Ya. Untuk sekarang teman yang saya jadikan teman kelompok, yang menjadi teman kelompok saya dalam kelas itu agak sulit saya ajak kerjasama Pak. Dan saya pernah berusaha untuk bisa lebih baik lagi dalam menyikapi apa yang teman-teman saya selalu proteskan ke saya, cuman mereka tetap tidak mau untuk bekerja sama. Saya mah sudah pernah tapi ya kembali lagi ketika mengingat apa yang mereka telah lakukan ke saya, jadinya saya tidak merespon baik teman-teman kelompok saya lagi Pak. Makanya dalam mengerjakan pekerjaan, dalam menyelesaikan hal-hal yang Bapak Ibu guru berikan, saya lebih senang mandiri, bekerjanya secara mandiri Pak. Kita itu adalah kita itu makhluk sosial ya. Kita itu adalah makhluk sosial. Artinya kita harus punya rasa empati dengan teman-teman kita. Jadi kalau kita punya kemampuan yang lebih dari teman-teman, ada baiknya kita bisa membantu teman lain. Kenapa demikian? Karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh temannya. Begitu pula sebaliknya, apa yang dimiliki teman, yang dimiliki teman, kita tidak miliki. Oleh karena itu, kolaborasi, kerjasama diperlukan. Jadi kalian jangan berpikir bahwa belajarnya itu hanya untuk dirinya sendiri, bisa mengimpaskan kepada teman-temannya. Oleh karena itu, Bapak ingin membantu Ren agar kamu bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Oleh karena itu, saya minta Ren silakan mencoba. Silakan mencoba, ceritakan kepada Bapak apa yang Reni inginkan agar bisa terjadi komunikasi, terjadi kolaborasi dengan teman-temannya. Coba ceritakan kepada Bapak, kira-kira punya Reni gimana gitu. Iya Pak, sebenarnya seperti ini. Yang saya harapkan di dalam kelas itu, saya berharap teman-teman itu bisa menerima apa yang saya kemukakan ketika bekerja secara berkelompok atau berkolaborasi. Saya ingin mereka bisa merespon dengan baik apa yang saya berikan, tidak menolak secara mentah-mentah apa yang saya mungkin berikan, apa yang saya mungkin presentasikan, apa yang saya mungkin kemukakan, baik itu pendapat maupun solusi dalam pembelajaran tersebut. Saya juga berharap teman-teman untuk tidak gini Pak, mereka selalu bisik-bisik tetangga begitu Pak.
mereka selalu membicarakan saya di belakang saya. Saya berpikir bahwa kenapa sih mereka tidak ngomong secara langsung untuk apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan pada saat kami sudah bertemu dan berkolaborasi bersama. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang saya inginkan, Pak. Cuman saya tidak dapatkan itu dari mereka. Sudah, Ren, apakah cara yang kamu inginkan itu sudah pernah dicobakan? Sudah pernah kita coba sama di teman-temannya? Gimana Pak ya? Sebenarnya apa yang saya inginkan tersebut belumkah saya lakukan, Pak. Karena saya sebenarnya sudah malu dan sudah merasa bahwa apa yang saya lakukan itu istilahnya saya malu, Pak. Sudah sangat malu karena mereka sudah kayaknya menolak saya secara tidak langsung, Pak. Makanya saya menghindar secara perlahan dan semuanya saya lakukan dengan sendirinya. Oh ya, jadi intinya saya masih begini, malu, Ren. Pak, untuk melakukan apa yang saya Kalau inginkan. masalah itu tidak usah malu-malu, Ren. Kita cobakan saja, mencoba bersosialisasi dengan teman-temannya, mencoba memberi pemahaman kepada temannya, agar bisa berbaur dengan mereka. Setelah ini bisa membantu temannya juga akan menerima Reni dengan baik karena merasa diperhatikan oleh Reni. Reni kan punya kemampuan yang bagus. Nah, teman-temannya mungkin butuh bantuan Reni. Nah, saya kira Reni bisa cobakan itu. Nanti kalau misalnya Reni menemukan masalah, kita diskusikan kembali. Begitu kan, Den? Iya, Pak, betul juga. Jadi langkah awal yang akan saya lakukan mungkin seperti itu, Pak. Saya akan meminta beberapa teman yang menjadi teman kelompok saya untuk mendiskusikan apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang menjadi keinginan saya pada saat berkolaborasi dengan mereka. Mungkin selanjutnya saya harus juga mengurangi rasa malu saya untuk memulai percakapan, karena jujur Pak, ketika ingin memulai percakapan, ketika ingin memulai kalimat untuk minta maaf atau memulai apa yang saya inginkan itu agak berat Pak saya lakukan. Mungkin itu yang harus saya rubah dari diri saya, Pak. Oh, itu. Jadi begini, Ren. Jadi Reni sekarang sudah punya rencana, kan? Rencana aksi nyata gitu untuk bisa berkolaborasi dengan temannya. Ya, rencana ini sangat bagus dan nanti dengan teman-temannya bisa saling berkolaborasi. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau rencana aksi ini kita jalankan, bantuan apa saja yang boleh dibutuhkan atau apa kendala yang mungkin bisa terjadi? Ya, bisa ceritakan kepada kami, Ren. Dalam melakukan hal ini, saya salah satu teman saya, dan saya anggap dia yang paling humble di dalam kelas, dia yang paling teman, dia yang paling berdiskusi, komunikasinya baik dengan teman-teman lain. Saya akan meminta dia, Pak, namanya Dina. Saya nantinya akan meminta Dina untuk membantu saya menghubungkan atau sebagai peran untuk saya menjalin komunikasi dengan mereka sebagai langkah awal, dan selanjutnya kembali ke diri saya akan merubah pemikiran atau mindset saya atau merubah sikap saya menjadi saya yang terlalu malu untuk mengungkapkan sesuatu, terlalu untuk
eh, minta maaf duluan, terlalu malu untuk berkomunikasi duluan gitu Pak. Dan mungkin untuk selanjutnya dan kedepannya saya akan meningkatkan kolaborasi saya dengan teman saya. Mungkin dalam visi ini saya tidak mendominasi lagi dalam diskusi. Setidaknya saya harus mendengarkan apa yang teman-teman juga berikan, apa yang teman-teman ajukan, baik itu pendapat maupun solusi dalam pembelajaran nantinya. Itu Pak. Ya, saya kira bagus sekali juga Bren. Nanti Bapak Guru dan guru-guru yang lain akan tanya ini menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi guru berharap nanti setelah menjalankan rencana aksinya itu ada perubahan. Reni sudah bisa diterima oleh teman-temannya, Reni sudah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, Reni bisa diterima baik dengan teman-teman. Nah ini harapan Bapak. Jadi tak ada lagi Reni yang murung di kelas, tak ada lagi Reni yang tersisi di kelas. Reni akan menjadi idola di kelasnya karena mampu berkolaborasi, mampu membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Begitu kan, Ren? Iya, Pak. Tapi dengan hal demikian kayaknya saya bukan cuma hanya butuh bantuan teman, Pak. Kalau dari apa yang Bapak paparkan tadi, kayaknya saya juga bukan seorang guru ataukah seseorang yang mungkin bisa menjadi mediator untuk saya dan teman-teman saya. Begitu Pak. Ya, saya paham dengan keinginan Reni sekarang. Saya hanya ingin katakan bahwa kamu itu punya potensi yang sangat baik. Kamu itu cantik, kamu itu punya kemampuan lebih dari temannya. Ini dimanfaatkan baik-baik. Dan nanti timbul rasa empati, timbul rasa kepedulian. Saya kira ini tujuan pembelajaran kita. Nanti Reni setelah itu akan menjadi pelajar dengan profil Pancasila. Jadi idola bagi teman-temannya. Kan begitu kan? Keinginannya ke depan. Iya, bisa jadi sih Pak. Semoga Dina bersedia dan mungkin Bapak bisa jadi mediator saya nantinya atau guru lain yang bisa membantu hal kesulitan saya dalam kelas Pak. Halo, masih dengar Bapak? Ya, saya berharap teman saya bisa menjadi mediator ataupun kalau bisa saya berharap ada guru yang bersedia untuk membantu saya juga dalam hal ini Pak. Karena ketika ingin merubah sesuatu atau utamanya untuk diri sendiri perlu ada yang mendampingi, perlu ada yang mengkoreksi, atau perlu ada yang saya untuk lebih baik lagi, Pak. Bagaimana dengan wali kelas? Wali kelasnya kan bagus. Pernah nggak curhat dengan wali kelasnya tentang hal ini? Kenapa Pak? Mohon maaf, saya tidak terlalu dengar apa yang Bapak ucapkan.
pernah nggak cerita-cerita masalah ini dengan wali kelasnya? Jangan sampai wali kelasnya juga bisa membantu kan? Hmm, tidak pernah sih Pak. Eh, hal ini cuma saya rahasiakan sendiri. Andai Bapak tidak mengajak saya ngobrol, tidak memperhatikan apa yang saya lakukan dalam kelas, mungkin ini akan menjadi masalah saya sendiri dan mungkin akan terus seperti ini Pak. Karena ya itu selama ini saya menganggap diri saya bahwa eh, mereka tidak mau menerima apa yang saya sarankan, mereka tidak ingin eh, membuat saya bisa berkontribusi dalam kelompok. Eh, Nggak mungkin Pak, karena saya punya sikap dominasi yang besar dalam kelompok sehingga mereka tidak menerima. Eh, saya punya teman-teman bisa menerima saya seperti itu. Oke, jadi begini ya. Apa sudah paham? Reni juga kan sudah punya rencana aksi. Nanti Bapak komunikasikan dengan guru lain. Bagaimana guru-guru yang lain juga bisa membantu Reni mengatasi masalahnya. Begitu pula teman-temannya kita sampaikan, Pak, Reni itu sudah tidak seperti itu. Nanti kita bantu. Nah, oleh karena itu, Reni harus kita buka diri untuk bisa itu kan kita harus membuka diri untuk bisa berubah. Jadi masih dengar saya? Iya Pak, saya kurang dengar Pak. Oh begitu ya, ribut ini di kelas sebelah ini kayak ribut juga ini. Nah, jadi saya ingin apakah Reni bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, apa yang menjadi masalahnya, apa langkah-langkah yang akan dilaksanakan, bagaimana rencana aksinya, dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya nanti. Bisa Reni ceritakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Iya Pak, begini Pak, dari apa yang Bapak paparkan tadi, apa yang sudah jadi keluh kesah saya, begini Pak, awalnya saya sebagai salah satu siswa yang mungkin Bapak perhatikan selama ini, yang tidak ingin bekerja sama dengan teman lain. Saya merasa tidak cocok dengan teman-teman. Saya merasa mereka tidak bisa menerima saya adanya. Saya merasa mereka tidak pernah memberikan apresiasi terhadap apa yang telah saya buat. Saya merasa mereka tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa menerima solusi yang selama ini saya buat. Nah, setelah apa yang Bapak jelaskan tadi, apa yang Bapak coba ada pertanyaan yang coba Bapak ajukan ke saya ada beberapa langkah yang bisa saya tempuh untuk menyelesaikan hal ini. Yang pertama mungkin saya harus diskusi dengan baik. Mohon maaf Pak, yang pertama mungkin yang saya harus lakukan adalah bagaimana merubah diri saya untuk tidak memiliki sikap yang egois. Pertama mungkin. Yang kedua mungkin ya harus punya rasa kolaborasi dan punya niat untuk selalu bekerja sama dengan teman.
Yang ketiga mungkin saya harus tidak mendominasi, saya tidak mendominasi pada saat kita berkolaborasi atau bekerja secara berkelompok. Saya harus menerima pendapat dari teman yang lain juga, tidak mengutarakan pendapat yang saya ajukan, tidak memaksakan apa solusi yang saya berikan. Dan selanjutnya mungkin saya harus punya teman untuk berkomunikasi dengan baik tentang hal ini. Siapa tahu dia bisa membantu saya untuk melakukan hal-hal yang baik dan memperbaiki apa yang harus saya perbaiki dan mengkomunikasikan sebagai jembatan untuk komunikasi baik dengan teman saya. Terima kasih Pak. Itu saja yang bisa saya simpulkan Pak. Kamu Ren hebat. Kamu selain cantik, ternyata kamu adalah murid Bapak yang mau berubah. Ya. Training berubah dari sikapnya yang selama ini mandiri, tidak suka bekerja sama. Sekarang training punya keinginan yang kuat untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Yang kedua, training sudah mau meninggalkan rasa egonya, sudah mau berbagi, sudah punya rasa empati dengan teman-temannya. Apa sangat bersyukur punya siswa seperti Reni yang mau berubah dan menyadari dirinya bahwa selama ini apa yang dilakukannya kurang bagus. Oleh karena itu Ren, mari kita kerjakan rencana-rencana kita agar pembelajaran berikutnya Reni sudah bisa menunjukkan paham perubahan yang kita bicarakan hari ini. Insya Allah Bapak Guru bersama dengan guru-guru yang lain, bersama dengan teman-teman yang lain akan membantu Reni keluar dari masalah yang Reni hadapi. Masih ada yang disampaikan Reni? Terima kasih Pak atas bantuan yang telah Bapak berikan. Semoga saya bisa menjalankannya dengan baik. Oke, terima kasih Reni. Pertemuan kita hari ini kita akhiri. Nanti setelah kita jalankan rencana aksi itu, kita perhatikan apakah masih perlu kita tindak lanjuti atau ada hal-hal yang masih perlu kita sempurnakan. Kita akan bantu Reni untuk menemukan solusinya. Yang penting Reni punya keinginan yang kuat untuk selalu terbuka, selalu berubah ke arah yang lebih baik. Saya kira begitu Reni ya. Terima kasih Nak atas percakapan kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Itu tadi proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Reni selaku coach dan Pak Hamka selaku coach. Apakah teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Baik, saya Hasan Basri selaku pengamat mengamati jalannya proses coaching tadi berlangsung. Saya betul-betul memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Hamka dan Ibu Reni. Proses coaching berlangsung dengan sangat baik. Tahapan tirta yang diharapkan dalam proses coaching ini juga terpenuhi dengan baik. Bagaimana tadi proses tahapan pertama seperti tujuan, menyampaikan tujuan, Pak Hamka sebagai coach menanyakan apa tujuan yang akan dicapai, kemudian Bu Reni juga menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan solusi dari yang dia alami, permasalahan-permasalahan yang dialami. Kemudian tahapan yang kedua, identifikasi. Nah, Pak Hamka di sini cukup baik memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengeksplorasi apa yang dirasakan oleh Reni sebagai coach. Pak Hamka juga berusaha mengorek informasi-informasi kenapa bisa muridnya ini bisa memiliki sifat yang egois, memiliki sifat yang penyendiri, tidak mau berbagi. Nah,
Kemudian tahapan yang ketiga adalah rencana aksi. Tadi juga Pak Hamka saya dengar dan saya lihat juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada bagaimana merencanakan aksi, bagaimana mencari solusi-solusi yang akan diterapkan oleh muridnya nanti pada saat mereka nanti mencari proses bagaimana mencari solusi dari apa yang dia alami. Saya kira itu tadi Pak Hamka untuk tahapan rencana aksi betul-betul mengarahkan Ibu Reni bagaimana dia mengembangkan potensi untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, untuk tahapan yang terakhir tanggung jawab, saya lihat juga tadi bahwa Ibu Reni diarahkan untuk betul-betul menjalankan komitmen, kemudian bagaimana dia bertanggung jawab dengan solusi-solusi yang dia ambil tadi. Saya kira secara keseluruhan ini Pak Hamka selamat, Ibu Reni, saya lihat bahwa tahapan Tirta sudah tercakup secara sempurna kalau menurut saya dalam proses coaching kali ini. Sukses Pak.